Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kita pada hari ini untuk bisa berkumpul dalam kegiatan talk show inspiratif dengan tema kisah dan tips lolos untuk mengikuti lomba. Terima kasih kepada IGPKHI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini atas dukungan dari kantor cabang dinas wilayah 11. Untuk itu, perkenalkan nama saya Weni Winarti sebagai moderator dan pemandu acara dalam kegiatan hari ini. Untuk lebih hangat lagi melanjutkan kegiatan hari ini, kita tampilkan dulu persembahan musik dari Cerin Akustik. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu. Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkramu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang terpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Hei, jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Mentari pagi telah membumbung tinggi, bangunlah putra putri ibu pertiwi. Mari mandi dan gosok gigi. Setelah itu kita berjanji pagi tadi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan.
Wow, keren sekali. Beri tepuk tangan untuk Cerin Akustik. Lagunya sangat menggugah semangat kita untuk selalu mengingat Pancasila, bahwa Pancasila itu bukan merupakan suatu rumusan dan kode saja, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya bisa berkesempatan untuk bertemu dengan guru-guru berdedikasi dan inspiratif. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan 3 narasumber untuk kegiatan talk show hari ini. Saya akan memperkenalkan dulu CV dari narasumber yang pertama, yaitu dari Pak Yopi. Pak Yopi ini bersekolah di SLB Bina Mandiri, dan wow, pengalaman serta prestasi yang pernah diperolehnya sangat banyak. Namun saya akan memperkenalkan Pak Yopi ini ternyata pendidikan terakhirnya dari Sekolah Pasca Sarjana UPI tahun 2018. Kemudian prestasi yang beliau raih ternyata sangat banyak, namun saya akan bacakan prestasi yang beliau raih di tahun 2020 ini. Beliau merupakan peserta terbaik keempat Guru Dedikasi Inovasi dan Inspirasi Tingkat Nasional tahun 2020. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yopi. Lalu narasumber kedua hari ini yang sama cantiknya dengan saya. Saya akan memperkenalkan narasumber tersebut, Ibu Diana Shanti dari SLB Putra Hanjuang, Bung Bulang. Ibu jauh sekali dari Bung Bulang. Jam berapa Ibu ke sini? Bentar ya. Tes. Ya. Aduh Ibu, tadi saya bertanya jauh sekali mungkin ya dari Bung Bulang ke sini. Ya. Kebetulan Bu, hari ini saya sedang berada di Garut di sini. Oh gitu. Ya, karena saya kebetulan rumah di sini ya Bu ya, sekolah berada di sana, dan sekarang hari ini karena ada berbagai yang saya alami saat ini sehingga saya sedang stay di sini. Oh iya. Beliau ini pendidikan terakhirnya S1 dari Universitas Islam Nusantara tahun 2018 dan memiliki pengalaman dan prestasi yang pernah diperoleh ternyata sangat banyak juga. Ya ampun, saya sampai speechless gitu. Nah, tapi saya akan membacakan pengalaman dan prestasi yang diperoleh pada tahun ini saja ya Bu. Yang pertama, wow, ternyata Ibu Diana Santi ini terbaik juara TikTok tingkat Provinsi Jawa Barat. Mungkin ibu-ibu di sini sebagai TikTokers. Wow. Kemudian beliau juga sebagai narasumber tingkat provinsi dan tingkat nasional. Oh my God. Lalu beliau sebagai finalis 10 besar kepala sekolah dan guru dedikatif, inovatif, dan inspiratif. Kemudian terbaik 1. Nah, ternyata terbaik 1 berasal dari Kabupaten Garut, Ibu Diana Santi, dan prestasi dan pengalaman lainnya yaitu sebagai agen penguatan karakter tingkat nasional, dan Ibu Diana Santi ini sering mengikuti organisasi dan berbagai organisasi dari tahun 2011 sampai sekarang. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Diana Santi. Ada satu lagi sebetulnya narasumber, satu lagi namun masih rahasia ya, tapi kayaknya udah bisa terlihat dari spanduk ini ya. Nanti saya akan jelaskan ketika beliau sudah hadir ke sini. Wah, saya sebetulnya deg-degan dan speechless juga ya ke Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu gimana, sehat? Kalau saya, alhamdulillah Ibu, kebetulan saya sebenarnya sedang sakit, sedang dalam masa pemulihan, tapi alhamdulillah saya bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Aduh, terima kasih sekali ya Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu, super luar biasa. Terima kasih sudah mengundang saya di acara yang bagus ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ngomong-ngomong, kesibukannya Bapak sekarang apa nih?
Kalau saat ini masih fokus di mengajar di SLB Bina Mandiri dan salah satu agen COVID-19 juga, Wow. sekaligus agen penguatan karakter di Puspeka Kemdikbud. Wow, keren Terima kasih. sekali Bapak. Ya ampun. Terima kasih atas sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya ya Pak ya. Ya, Ibu juga sama-sama, Bu. di tengah-tengah kondisi kesehatannya ternyata masih bisa meluangkan waktu. Alhamdulillah hari ini dengan tema kisah perjalanan, dan saya ingin tahu sih sebetulnya tips lolos lomba yang sudah Bapak Ibu ikuti itu seperti apa. Hari ini saya akan melaksanakan ya wawancara dan bincang-bincang informal ya kepada Bapak dan Ibu. Saya penasaran sekali sih sebetulnya sejak kapan sih Bapak dan Ibu ikut lomba-lomba yang diadakan oleh mungkin pemerintah Jabar atau pemerintah nasional. Mungkin dari Bapak dulu. Ya, terima kasih. Kalau pengalaman saya mengikuti lomba itu secara nasional itu tahun 2018. Kebetulan salah satu menjadi finalis Innobel di tingkat nasional. Wow, Innobel. Namun saat itu belum berkesempatan menjadi juara, tapi hanya lolos di 10 besar. Adapun untuk 2019 untuk LKG alhamdulillah menjadi juara 1 di tingkat gugus dan di tingkat kabupaten. Namun di tingkat provinsi baru bisa menjadi finalis. Wow. Kalau untuk 2020 ini alhamdulillah masuk finalis Innobel ataupun penghargaan guru dedikatif, inovatif dan inspiratif, dan alhamdulillah bisa menembus ke terbaik keempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan ya ampun. Ternyata Bapak ya ampun begitu banyak ya Pak ya lomba-lomba yang sudah Bapak ikuti. Kira-kira manfaatnya untuk yang dirasakan oleh Bapak apa Pak? Ya, untuk pengalaman yang sudah saya rasakan berdasarkan pengalaman tersebut, diantaranya memotivasi khususnya diri saya sendiri untuk terus berkreasi dan mengembangkan potensi saya khususnya sebagai guru. Tidak lupa dukungan dari ibu bapak guru di sekolah, terutama ibu kepala sekolah, gugus ataupun MKKS dan K3S serta KCD dan Dinas Provinsi. Itu merupakan salah satu indikator yang paling menentukan terhadap suatu keberhasilan guru. Tidak lupa kita dig a well before you become thirsty, berilah sumur sebelum Anda merasa haus. Di situ persiapan yang harus betul-betul matang dan sungguh-sungguh ketika mengikuti lomba apapun, itu baik di tingkat sekolah, gugus maupun di tingkat lainnya yang lebih tinggi. Mungkin itu Bu. Baik, wow. Dengar-dengar nih ya Ibu, Pak Yopi ini merupakan salah satu inspirasi Ibu ya dalam dalam mencoba beberapa lomba gitu. Mungkin Ibu juga apa aja sih lomba yang udah Ibu ikutin? Terima kasih banyak sebelumnya Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman rekan sejawat yang sudah selalu mendukung saya, dimulai dari saya memang sebagai guru belajar mencoba gitu, belajar untuk berkarya, berkreasi gitu. Tak lupa juga khususnya untuk IGPKHI, Bapak Ibu kepala sekolah gitu, gugus juga sampai kepala cabang dinas, P4TK dan sampai kementerian seperti itu. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ibu. Alhamdulillah puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya saya dapat diamanahkan sebenarnya ya gitu Bu. Sebagai terbaik 1. Ini saya juga terinspirasi dari Pak Yopi, betul ya. Saya pernah dalam satu lomba ya Pak ya waktu itu. Satu lomba tingkat gugus, kreativitas guru. Dan alhamdulillah saya juara 3 gitu Bu, seperti itu. Dan memang ini adalah pengalaman pertama saya Bu sebenarnya gitu ya untuk mengikuti lomba sampai tingkat nasional. Saya sempat tidak pernah membayangkan sampai detik ini, sampai berada di titik level ini gitu seperti itu. Cuman ini adalah
amanat dan tanggung jawab yang sangat besar seperti itu. Selain saya sebagai untuk mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan, saya juga memiliki tanggung jawab sebagai yang tadi sebagai agen COVID, agen profil pelajar Pancasila. Dan saya harap mudah-mudahan kami, tidak hanya saya ya Bu ya, saya, Pak Yopi, dan beserta guru-guru lainnya, kita dapat mendiseminasikan dan bisa memajukan khususnya untuk pendidikan khususnya di SLB di Kabupaten Garut seperti itu. Amin, amin ya Bu. Semangatnya luar biasa. Saya juga ikut tergugah gitu untuk kedepannya bisa mengikuti jejak Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin tujuan talk show hari ini yaitu sebetulnya ingin berbagi pengalaman, berbagi inspirasi gitu. Saya juga ingin banyak bertanya kepada Bapak Ibu dan mungkin audiens yang di rumah yang sedang ada di Zoom ingin bertanya juga, nanti boleh di chat aja di kolom chat yang ada di Zoom, dikemukakan saja pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada beliau-beliau ini. Namun saya ingin bertanya nih ya Pak Ibu, apa sih inisiasi Bapak untuk pertama kali mengikuti lomba, khususnya lomba ini ya, Guru Dedikasi Inovasi? Apa yang menjadi trigger Bapak? Apa yang menjadi dorongan gitu Bapak untuk mengikuti lomba ini? Ya, terima kasih Bu Weni. Untuk kesempatan kali ini tujuan dari saya mengikuti lomba Guru Dedikasi Inovasi dan Inspirasi ini merupakan salah satu best practice di masa pandemi COVID-19. Jadi saya mencoba berlatar belakang dari keresahan atau permasalahan yang ada di sekolah terhadap kondisi pembelajaran pandemi saat ini kan yang difokuskan kita ke tadinya pembelajaran kontekstual menjadi daring atau blended learning. Itu salah satu khususnya bagi saya sendiri harus belajar beradaptasi terhadap sistem pembelajaran di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, saya melihat permasalahan yang ada di sekolah masih belum optimal tentang pendidikan guru atau memahami tentang IT yang dipergunakan dalam pembelajaran di sekolah di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, saya mencoba membuat program BKT yang saya namakan BKT, Belajar Komputer dan Teknologi ini, yang terfokus permasalahannya kita memahami tentang media sosial atau pembelajaran daring seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, sehingga bisa membantu terhadap guru-guru dalam melaksanakan pembelajarannya di sekolah maupun di rumah. Sehingga pembelajaran untuk ABK bisa terlayani dengan baik walaupun belum optimal. Kita harus terus melakukan perubahan dan perbaikan mutu, khususnya kompetensi guru yang harus selalu siap dalam kondisi apapun. Itu mungkin, iya Bu. betul ya Pak ya, kita harus siap dalam kondisi apapun, terutama IT ya Pak ya, teknologi tidak bisa kita kesampingkan, makin maju zaman, teknologi semakin maju juga ya Pak ya. Iya, Bu. Nah kalau Ibu nih, Ibu apa nih, Ibu motivasi Ibu dan dorongan Ibu untuk mengikuti lomba ini, Guru Dedikasi Inovasi? Ya, baik. Kalau saya jujur ya Bu ya, motivasi dan yang pertama adalah Ibu. Ibu ya. Jadi kenapa saya bisa sampai, awalnya saya juga ragu gitu ya Bu, dan waktu itu sempat di dalam berbagai kesibukan. Selain saya memang mengejar di sekolah, saya juga menjadi instruktur di provinsi di salah satu kegiatan spiritual koordinator training saat itu. Kemudian saya memang semuanya juga berangkat dari permasalahan ya Bu ya. Dan saat itu memang saya sudah memberikan best practice yang sudah saya lakukan di sekolah gitu. Yang memang awalnya kan karena saya berada di daerah terpencil ya Bu ya, di Kabupaten Garut gitu, di Garut Selatan, dan di mana tidak ada alat-alat komunikasi, bahkan internet juga jarang sekali. Bahkan saat kalau misalkan kita berada jalan ke sana, ada satu jalan yang memang tidak ada sinyalnya gitu Bu, jadi sinyalnya terhambat dulu seperti itu. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, akhirnya saya mencoba bagaimana nih caranya saat COVID awal
saat COVID itu awal ya, diumumkan itu pada bulan Maret. Pada bulan Maret masih semester 2 waktu itu. Waktu itu kami masih sangat kebingungan, tapi saya tidak hanya sendirian, tetapi langsung berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pendidik yang ada di sana, bagaimana harus untuk memberikan pembelajaran gitu tetap bermakna kepada anak-anak seperti itu. Dan akhirnya saya membuat, yuk Bu, Pak, kita coba saja untuk membuat sebuah inovasi. Apa inovasinya? Yaitu dengan membuat modul pembelajaran gitu. Iya, Dan modul pembelajaran ini sebenarnya tidak hanya sebenarnya saya berkreasi bebas gitu ya Bu, untuk kepada para pendidik. Hanya saya mengajak, yuk kita sama-sama gitu untuk membuat modul. Dan ada yang memang sesuai dengan kemampuan para pendidik tersendiri. Akhirnya ada yang membuat dengan modul yang dengan Microsoft Word seperti itu, dan membuat dengan PowerPoint gitu. Dan saya sendiri inovasinya adalah dengan membuat modul digital, yaitu dengan mengkolaborasikan pendekatan blended learning. Artinya di mana bisa juga digunakan secara daring maupun luring gitu, seperti itu. Karena sebenarnya kebanyakan 70% saya lakukan secara luring, tetapi 30%-nya lagi saya lakukan secara daring juga gitu. Kenapa? Saya ingin tetap memberikan hak-hak yang sama gitu kepada setiap para peserta didik dan orang tua gitu khususnya gitu. Jadi kan karena kita itu sebenarnya ada bantuan dari pemerintah gitu ya Bu, sekarang itu untuk subsidi pulsa gitu ya Bu. Nah saya juga meskipun meskipun kita di kampung gitu, ayo kita sama-sama aja mengintegrasikan teknologi gitu seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit yang memang saya harapkan itu orang tua tersendiri mampu untuk belajar mengaplikasikan, mengimplementasikan teknologi gitu, khususnya juga kepada para peserta didik gitu seperti itu. Dan memang awal inovasi saya itu waktu saat itu gitu ya Bu, Ibu kalau misalkan itu saya kalau jujur ya Bu, kalau praktik itu memang sebenarnya dari awal bulan Maret sudah dilakukan, di awal semester tahun ajaran baru juga sudah di bulan Juli. Nah, kemudian saya masih insecure gitu Ibu, saya bisa tidak gitu ya, kata Ibu, nggak tahu itu aja. Waktu itu saya mendapatkan informasi itu di WhatsApp grup sekolah. Waktu itu kami memang sering, ayo siapa saja maju aja gitu. Jadi kepada para pendidik yang lain, tidak hanya saya sebenarnya ya, saya selalu bilang kepada Ibu, Bu, kita tetap menjaga profesional gitu. Saat ini memang saya adalah seorang anak Ibu gitu. Tapi saat saya berada di sekolah, saya adalah seorang guru seperti itu. Dan saya memang menjaga hal-hal itu supaya tidak ada istilahnya diskriminasi atau bagaimana. Sehingga siapapun itu, Ibu selalu bilang, yuk siapapun yang mau bergerak, para pendidik siapapun itu, ayo kita maju gitu. Dan akhirnya kalau boleh jujur tuh saya submit laporan itu 5 menit ketika akan penutupan Bu. Jadi waktu itu saya dan Ibu juga ikut gitu ya Bu ya, ikut dan alhamdulillah memang masuk finalis. Alhamdulillah saya dan Ibu masuk finalis. Kan tetapi yang berlanjut saya gitu ke tahap selanjutnya wawancara gitu. Itu mungkin awal perjalanan kenapa bisa mengikuti ini gitu. Iya, betul. Motivasi Ibu ternyata sangat kuat ya dalam melaksanakan segala kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya. Nah, selama Bapak dan Ibu mengikuti lomba, ada nggak sih perasaan, aduh ini takut nggak masuk, kemudian karena hambatannya seperti ini, atau bagaimana hambatannya Bapak? Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Itu merupakan tantangan, ini pasti setiap pendidik juga memiliki rasa pesimis dan optimis dalam setiap lomba. Namun saya mengajak kepada teman-teman semuanya, rekan guru, baik senior maupun rekan sejawat. Jadi kita jangan terlalu ambisius untuk mengikuti lombanya. Tapi kita mencoba menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah. Kita mengangkat isu-isu yang hangat, baik yang sekarang. Kita coba cari solusi, baik itu melalui media, program, ataupun hal lain sebagainya seperti strategi. Kita angkat menjadi sebuah penelitian atau riset. Meskipun ruang lingkupnya di sekolah kecil, tetapi itu yang paling penting dampaknya terhadap kemajuan sekolah ataupun peserta didik kita.
Jadi ketika ada suatu lomba itu jangan dijadikan prioritas buat saya pribadi, tetapi kita dijadikan solusi untuk melakukan dampak yang lebih baik terhadap sekolah atau kontribusi kepada peserta didik. Ketika ada suatu lomba itu menjadi sesuatu bonus atau sesuatu tantangan yang bisa kita uji coba apakah riset kita kekurangannya apa, kelebihannya apa, bermanfaat efektif tidaknya, itu diuji oleh lomba. Jadi kita jangan underestimate bahwa setiap lomba, ini juaranya sudah ada penentuannya. Kita mengalir saja bahwa setiap lomba itu tentunya memiliki kepanitiaan yang bagus, integritasnya tinggi, dan kalaupun kita menang kalahnya dalam suatu lomba, itu jangan dijadikan masalah, tetapi dijadikan spirit buat kita melaksanakan best practice yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Ternyata tipsnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tipsnya itu jangan berambisi pada lombanya, tapi untuk mencoba mengukur diri ya Pak ya gitu. Terus ingin mengaplikasikan di sekolah seperti itu. Nah kalau Ibu nih, Ibu tantangannya apa? Kemudian apa? Mana ya? Hambatan yang Ibu rasakan selama mengikuti lomba. Ya, baik. Hambatan ya Bu ya. Sebenarnya kalau hambatan itu sangat banyak Bu yang saya rasakan karena memang saya sendiri itu tak geografis ya Bu ya. Jadi saya memang sebenarnya tinggal di sini, kemudian jarak sekolah berada di sana di Bumbulang gitu. Akhirnya saya memang harus pulang pergi seperti itu, kemudian harus melakukan manajemen waktu juga gitu, kemudian juga melakukan luring kepada para peserta didik melakukan home visit gitu ya, dan itu jaraknya tuh sangat jauh-jauh sehingga kami para pendidik di sana minimal 2 orang Ibu untuk pergi karena untuk keamanan dan keselamatan gitu seperti itu. Dan memang kami sangat sulit sekali. Sebenarnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendidik yang ada di sana, terkhusus orang-orang para peserta didik juga yang sangat saya cintai, orang tua juga gitu ya, yang memang itu kalau misalkan tidak ada dukungan itu sangat sulit gitu, karena kita suatu yang namanya suatu satuan pendidikan, suatu lembaga apabila memang tidak bisa bersama-sama gitu untuk membangun ya akan terasa sulit gitu, sehingga memang itu yang menjadi hambatan yang saya hadapi gitu. Betul yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yopi, saya juga sangat setuju sekali gitu, bahwa kita meskipun apalagi kami mungkin ya Pak, kami masih non PNS gitu ya, masih non PNS, tapi tidak menjadi halangan untuk kami berkreasi gitu, untuk kami membuat karya, tidak menjadi halangan, dan mudah-mudahan kami sendiri ini menjadi gerakan untuk bagi para guru-guru yang lainnya gitu, sehingga ya why not untuk kita mencoba gitu, we'll try saja seperti itu ya Pak ya. Dan kami juga saling sharing, berkolaborasi, dan jangan sampai takut Bu, terkadang takut dikalahkan, takut gimana gitu. Sebenarnya rezeki sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa, saya yakin itu ya Bu ya. Kalau misalkan kita diberikan salah satunya kesehatan saja itu adalah sebuah rezeki gitu. Namun di dalam suatu perlombaan itu juga tidak menutup kemungkinan kita itu kalau misalkan menang ya itu sebagai bonusnya. Kalau kalah kita melakukan refleksi lagi apa yang menjadi kekurangan untuk perbaikan kita nanti ke depannya gitu, seperti itu. Dan itu yang saya alami gitu. Kalau hambatan memang sangat banyak sekali, dan terutama saya sendiri mungkin fisik saya juga yang kurang memadai untuk tetap harus menjaga kesehatan, dan saya juga berharap Bapak dan Ibu semua apalagi di masa pandemik ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan gitu, pola hidup sehat yang benar-benar bisa kita lakukan setiap harinya, seperti itu Ibu. Wah, sangat menginspirasi sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, banyak yang saya ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tapi sepertinya kita akan iklan dulu, akan jeda dulu dengan penampilan dari Cerin Akustik lagi ya, karena untuk agar kita lebih semangat lagi gitu ya Bu ya.
Marilah kita saksikan penampilan dari Cerin Akustik. Di mana ya? Dia di kaca deh. Iya, Pak. Oh, itu. Ih, ada ya. Rekam. Cik. Naon jedah heula ya. Dibuka tidak. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai Patah-patah gini waktunya. dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang mengalir di derupnya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku
damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Bersamamu. Wow, persembahan lagu yang terbaik dari Sherin Akustik. Betul ya, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Meskipun talk show ini sudah berakhir, tapi silaturahmi kita mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak dan Ibu sekalian, informasi hari ini kita kedatangan narasumber ketiga, yaitu pemenang terbaik karya tulis kedua yang diraih oleh Ibu Khairunisa. Saya akan memperkenalkan dulu CV beliau. Beliau bernama Ibu Khairunisa SPD. Alhamdulillah sudah menjadi PNS di SLB Negeri Garut Kota. Sebetulnya banyak sekali prestasi dan pengalaman beliau, namun saya akan membacakan pendidikan terakhir beliau, yaitu S1 UPI tahun 2017. Kemudian pengalaman dan prestasi terakhir di tahun 2020 yaitu sebagai juara terbaik karya tulis kedua dalam lomba Hello Hero Challenge. Ya, tadi saya sudah menanyakan tentang motivasi kepada Bapak dan Ibu tentang mengikuti lomba guru berdedikasi, tapi saya penasaran nih terhadap Ibu. Apa nih motivasi Ibu dalam mengikuti lomba Hello Hero Challenge ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Saya merasa terhormat di sini duduk bersama guru-guru yang sangat luar biasa. Untuk motivasi saya mengikuti karya tulis di Hello Hero Challenge, yang pertama karena saya senang menulis. Saya senang menulis puisi, saya senang menulis blog dan semacamnya. Karena saya melihat ada lomba yang cocok, saya rasa cocok, jadi saya ingin mencoba nih men-challenge sendiri seperti itu. Motivasinya ternyata men-challenge diri. Kalau Ibu Diana, motivasi terbesarnya adalah Ibu. Kalau Pak Yopi, motivasi terbesarnya adalah ingin mengukur diri dan dapat diimplementasikan di sekolah, ya seperti itu. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Berkaitan dengan motivasi tersebut nih, tadi motivasi pasti ada juga tantangan tersendiri ya bagi Ibu. Coba Ibu bisa bercerita kepada kita mungkin tantangan apa, mungkin hambatan apa yang Ibu alami pada saat mengikuti lomba? Ya, sebetulnya karena lomba Hello Hero Challenge ini hanya kita membuat karya tulis lalu dikirimkan. Jadi kan itu teknisnya kita membuat blog di rumah. Kendala yang saya hadapi mungkin yang pertama itu harus mengumpulkan dulu materi ya, apa yang akan kita tulis seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu membaca kembali apa yang sudah kita tulis, diukur-ukur lagi ya, apakah sudah dirasa sesuai atau kurang. Dan dari segi waktu juga membutuhkan, karena saya ini gaya belajarnya itu harus di tempat yang sepi seperti itu. Jadi saya kalau di tempat yang ramai itu ide-ide untuk menulis itu kurang keluar. Jadi saya itu kalau sudah malam baru bisa mengerjakan. Kalau misalnya di sekolah saya kurang fokus, itu mungkin tantangannya. Iya baik. Motivasi dan tantangan sudah saya tanyakan. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya juga, silahkan kemukakan di kolom chat yang sudah tersedia pada platform Zoom ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Bapak dan Ibu, soalnya saya penasaran banget gitu. Kan Bapak dan Ibu mengikuti lomba yang diadakan oleh pemerintah
daerah atau pemerintah Jabar atau pemerintah nasional gitu ya. Dari mana sih gitu pertama kali Bapak dapat info, kemudian bagaimana cara apply untuk lomba tersebut gitu. Mungkin dari Ibu dulu tentang lomba Hero Challenge ini. Kalau untuk Hero Hero Challenge saya mengetahui dari medsosnya Tikomdik Distrik Jabar. Jadi saya lihat di sana ada petunjuk teknisnya juga, kemudian saya langsung apply aja. Kalau Ibu dari media sosial, lalu ada juklak-juknisnya gitu ya Bu ya, cara apply-nya seperti itu. Mungkin dari Ibu, sepertinya saya sempat mendengar kalau lomba guru dedikasi inovasi ini, kalau tahun-tahun sebelumnya tidak langsung seperti ini ya, mungkin ada seleksi dulu. Ya seperti itu mungkin dapat dijelaskan oleh Ibu dulu nanti. Betul Bu. Sebelumnya saya mendapatkan info ini Bu dari WhatsApp group gitu ya. Jadi kemudian saya apply, ternyata di situ itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui gitu. Salah satunya ada seleksi administrasi, kemudian seleksi substantifnya, seleksi wawancara juga sampai nanti finalis, dan akhirnya nanti sampai ke juara gitu terbaik. Dan di saat seleksi itu Bu, sebenarnya ada juga waktu itu ada seleksi untuk pemilihan untuk narasumber nasional waktu itu. Dan alhamdulillah juga saya menjadi perwakilan salah satu dari Kabupaten Garut yang diberikan kesempatan saat itu gitu, dan alhamdulillah. Dan saya pikir kenapa tidak untuk kita memang benar-benar mencoba gitu ya. Ketika kita berani memulai, kita akan berani untuk belajar gitu, seperti itu. Tipe saya mungkin sama ya seperti Ibu Nisa gitu. Saya juga harus di tempat yang sepi dan lain sebagainya. Akan tetapi saya sendiri Bu, sebenarnya saya tidak pernah terbayangkan akan menjadi seorang guru gitu Bu. Sehingga saya itu hal-hal apapun ya saya coba gitu. Mau hal itu tentang keguruannya gitu, atau mungkin organisasinya, atau mungkin hal lain sebagainya. Jadi saya tidak hanya menetap ya udah sebagai mengajar saja gitu, tidak gitu. Tetapi terkadang saya juga selalu ingin mengajak teman-teman, ayo kita diskusi yuk sama-sama, berkolaborasi bersama-sama gitu. Kemudian kita membuat suatu program yang memang bisa mengembangkan mutu pendidikan SDM gitu ya, pendidikan melalui SDM yang tersedia gitu, seperti itu. Dan itu yang memang sebenarnya yang saya harapkan gitu, dan melalui hal tersebut dan alhamdulillah gitu. Jadi dari mana sih info ini saya dapatkan? Sebenarnya ya melalui WhatsApp group yang tadi seperti itu. Ternyata dari WhatsApp loh Bapak Ibu ya. WhatsApp group ya. Dari WhatsApp dulu, diawali dari WhatsApp. Jadi mungkin kita semua sudah punya WhatsApp ya tentunya. Jadi sebanyak-banyaknya ya kita cari info dari WhatsApp. Mungkin tambahan juga dari media sosial. Kemudian mungkin ada dari link info resmi dari pemerintah ya, langsung kementeriannya ya, sendiri. Betul. Dan kebetulan juga Bu untuk seleksi yang, karena ini adalah pertama kali saya mengikuti sebenarnya Bu. Ini pertama kali ya, gitu. Pertama kali. Yang tadi seperti Ibu sampaikan bahwa memang waktu tahun sebelumnya ya Pak ya, tahun sebelumnya itu ada seleksi dari tingkat gugus, kabupaten gitu, sampai provinsi dan ke nasional gitu. Nah saya mungkin ini menjadikan saya sangat bersyukur gitu Bu. Jadi langsung di tingkat nasional dan mendapatkan mandat ini sebenarnya bukan saya tuh sebagai suatu kebanggaan ya, puji syukur gitu ya Bu. Akan tapi ini adalah sebagai amanah dan tanggung jawab yang sangat besar bagi saya. Ini adalah beban moral juga bagi saya yang saya harus memberikan diseminasi kepada guru-guru lain gitu, dan ya mudah-mudahan melalui saya, melalui guru-guru lain, ada Bu Nisa, Pak Yopi gitu, kita menjadikan suatu istilahnya figur yang bagi yang lainnya. Tapi saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu yang lainnya untuk mendapatkan saran, nasihat, koreksi untuk kami gitu, khususnya untuk saya juga gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas kita, sebenarnya itu Ibu. Wih, super sekali. Ada dari Pak Yopi yang sebelumnya banyak pengalamannya Bu. Pengalaman Bapak mungkin udah pernah mengikuti lomba guru dedikasi tingkat gugus seperti itu. Mungkin bisa berbagi cerita apa perbedaan lomba tahun lalu dan lomba tahun ini. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Di sini pengalaman saya tahun 2018 itu menjadi finalis Innobel tingkat nasional.
untuk Kurdek dan Gupres ini sebetulnya biasanya berjenjang, jadi mulai dari tingkat gugus, dari sampai ke tingkat provinsi dan akhirnya ke nasional. Tetapi untuk Inobel itu biasanya waktu saya mengikuti langsung di tingkat nasional, artinya proses seleksinya langsung sama tim nasional. Tapi untuk Kurdek kali ini, dulu kan jenjang Dikmendiksus itu belum ada, kalau tidak salah dulu masih PKPLK. Jadi dirjennya sekarang sudah disatukan, Dikmendiksus itu menangani berbagai mata lomba, artinya dulu waktu saya Inobel 2018 itu, jadi kita beradu sama SMA, SMK di tingkat nasional. Jadi tidak khusus. Kalau sekarang alhamdulillah, jadi kita lebih fokus ke SLB untuk meningkatkan potensi dan menggali kemampuan guru-guru di khususnya di pendidikan khusus. Waktu pertama kali saya ikut atau mendapat informasi tentang lomba-lomba itu, jadi mengeksplorasi IT tentang baik itu situs, web, WhatsApp group dan lain sebagainya, kita aktif mencari informasi dan lain sebagainya. Jadi IT itu atau medsos itu saya ibaratkan seperti bunga mawar yang memiliki duri, Bu. Jadi bunga mawar itu bukan diciptakan untuk menyakiti orang lain, tetapi diciptakan untuk melindungi dirinya. Jadi tergantung kita menempatkan medsos juga, IT dan lain sebagainya. Kalau kita mempergunakannya positif, itu kita bisa lebih optimal dan lebih baik lagi. Betul. Bijak dalam menggunakan teknologi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin bertanya tentang perasaan Bapak dan Ibu sekarang setelah mengikuti lomba-lomba yang telah Bapak dan Ibu ikuti. Apakah Bapak merasa senang, terus kemudian termotivasi kembali untuk mengikuti lomba selanjutnya? Mungkin dari Bapak? Ya, terima kasih. Kalau untuk saya tentu kebanggaan pribadi khususnya buat saya dan sekolah dan lembaga-lembaga lainnya di bawah naungan pendidikan khususnya KCD wilayah 11 yang terus memotivasi dan memberikan supportnya untuk terus mengembangkan potensi guru-gurunya di sini. Saya lebih tertarik ketika program ataupun hasil saya yang sudah diikuti ini menyebar ke guru-guru yang lain. Artinya saya mengajak bahwa guru-guru yang lain, saya yakin banyak prestasi yang beliau itu ciptakan, namun saya ajak untuk mendokumentasikannya lebih baik, membuat laporannya, sehingga ketika ada event kesempatan untuk mengikuti lomba tersebut, kita semuanya sudah siap, mulai dari dokumentasi dan lain sebagainya. Walaupun alat peraga sesederhana mungkin, tetapi berdampak buat anak berkebutuhan khusus, saya ajak untuk tampilkan dan optimalisasikan. Apa termotivasi untuk mengikuti lomba selanjutnya? Baik, perasaannya ya Bu ya, perasaannya saya seperti mimpi Bu, sejujurnya seperti mimpi karena saya tidak pernah membayangkan, kalau boleh jujur gitu ya, ini memang bukan salah satu cita-cita saya menjadi seorang guru. Waktu dulu tuh, sempat saya memilih jurusan dan, terima juga di salah satu universitas yang saya harapkan. Akan tetapi, waktu itu ibu juga bilang gitu ya, "Ayo kita untuk mendirikan sebuah sekolah, meskipun kita di kampung, kita adalah profesi yang sangat benar-benar mulia, di mana semua gitu." Dan di situ saya merasa, ya Allah ternyata menjadi seorang guru berat tugasnya gitu. Kita amanah yang sangat-sangat besar bagi kita gitu, sehingga saya sangat terharu dan alhamdulillah gitu bisa sampai berada di titik ini sebenarnya. Dan saya juga, benar yang disampaikan oleh Pak Yopi karena, tentunya Bu ketika kita, sudah diberikan amandat, kita ada beberapa rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan, di mana program-program yang, saya harap juga mendapatkan dukungan dari Bapak, Ibu, stakeholder yang ada, Bapak Kepala Izin, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 11, Ketua IGPKHI gitu ya, Bapak Ibu guru kepala sekolah juga untuk mendukung gerakan-gerakan kami gitu. Sehingga kami, sebenarnya tidak hanya ingin, ya saya maju sendiri, tidak gitu Bu, saya ingin ayo kita maju sama-sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yopi bahwa ketika kita memiliki suatu karya, yuk kita coba, di sekolah-sekolah yang lain juga mungkin seperti itu.
untuk guru-guru yang lain juga yang mudah-mudahan ini kebermanfaatan, keberkahan manfaatnya menyebar luas gitu seperti itu. Dan yang saya harapkan juga ini kan karena membawa nama baik guru di Kabupaten Garut gitu ya. Mungkin tidak hanya SLB saja, bisa juga di jenjang yang lainnya juga gitu. Baik itu SD, SMP, SMA dan SMK gitu. Yang itu yang memang saya harapkan dan nanti mungkin ada rencana tindak lanjutnya ya Pak ya seperti itu dan kebetulan juga kami sebagai agen profil pelajar Pancasila kami juga mohon izin untuk menyampaikan diseminasi hal tersebut dan mudah-mudahan bisa ditanamkan di para peserta didik kita semua dan khususnya juga saya gitu. Jadi saya ini melakukan refleksi terhadap diri sendiri terlebih dahulu gitu sebelum ke orang lain. Tetapi saya juga mengharapkan untuk saran-saran dan nasihat dari semuanya. Saya sangat bersyukur sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu orang-orangnya, beliau-beliau yang selalu mendukung saya gitu ya. Ketika saya up and down itu memang saya rasakan gitu. Tapi itulah hal-hal yang memang proses yang suatu keindahan itu gitu. Itu mungkin yang saya Wah, rasakan. luar biasa perasaannya Ibu hari ini. Mungkin dari Ibu, bagaimana Ibu Nisa perasaannya setelah mengikuti lomba dan motivasi untuk mengikuti lomba lagi mungkin tahun selanjutnya? Baik, untuk perasaan ya mungkin yang pertama tentunya sangat bersyukur bisa diberi kesempatan menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Dan saya juga sama seperti Bapak dan Ibu di sini berharap teman-teman yang lain juga bisa mengikuti berbagai lomba. Apa salahnya dicoba dulu ya, karena saya juga sebetulnya sering kali mencoba, hanya mungkin kali ini saja ya yang menangnya baru kali ini gitu ya. Kalau ikut lombanya sudah sering. Iya. Saya ingin untuk menutup kegiatan talk show ya. Saya ingin ada closing statement nih dari Bapak dan Ibu sekalian. Closing statement sekalian tips and trick nih untuk lolos lomba atau tips and trick mengikuti lomba gimana mengumpulkan niat terus mengumpulkan keberanian. Mungkin dari Ibu dulu, dari Ibu Nisa. Kalau dari saya sarannya ya, coba dulu aja, siap dulu aja, jangan takut kalah karena kalau sering mencoba gak mungkin ya gitu gak menang sekali-kali acan mah gitu intinya Iya, betul, coba dulu mencoba. aja ya. Dari Ibu Diana mungkin closing statement dan tips and triknya. Ya, dari saya sendiri mungkin saya ingin menyampaikan berani memulai, berani belajar. Mari kita lakukan apapun hal-hal yang bisa kita lakukan selagi itu memang bermanfaat gitu dan menebarkan kebaikan, kebermanfaatan bagi semuanya. Itu yang saya harapkan gitu. Jadi sehingga ketika kita memang ada keinginan ya kita tidak maju sendiri tapi kita sama-sama untuk berdiskusi, berkolaborasi bersama-sama gitu dalam memajukan pendidikan khusus utamanya seperti itu. Dan tips dan triknya benar kita yang kalau misalkan istilahnya sebenarnya ada yang baru ya, ada yang muda berkarya gitu. Sebenarnya kita semua bisa berkarya. Apapun itu dilakukan dari hal-hal terkecil gitu. Dari lingkungan-lingkungannya meskipun seadanya gitu ya. Kenapa kita tidak untuk mencoba gitu. Dan mudah-mudahan untuk menangnya itu adalah suatu bonus gitu bagi kita. Tetapi yang selalu saya ingat itu adalah pengalaman. Karena pengalaman itu tidak akan bisa dibayar oleh apapun gitu. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang baru gitu, kita bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa, itu adalah pengalaman yang sangat berharga gitu. Sehingga kita jadikan apapun itu dalam kegiatan rangka apapun itu sebagai pengalaman untuk kita. Dan untuk menangnya itu adalah suatu bonus bagi kita. Itu mungkin dari saya. Luar biasa. Kalau dari Pak Yopi, bagaimana Pak Yopi? Closing statement dan tips and triknya nih Pak. Ya, untuk closing statementnya buat teman-teman guru di sana dan rekan-rekan guru senior juga. Untuk pendapat saya closing statementnya yaitu berbuatlah hal yang bermanfaat untuk orang lain walaupun itu sederhana. Mungkin itu closing statementnya. Adapun tip and triknya multi B dari pendapat dari saya. Multi B itu bekerja keras, bersungguh-sungguh, berusaha, dan berdoa. Itu. Ya, luar biasa sekali closing statement dan tips and trick dari ketiga narasumber ini. Mudah-mudahan
Bapak dan Ibu di rumah yang sedang menyaksikan Zoom dan YouTube ini dapat menjadikan motivasi bagi diri Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami telah kehadiran Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 11 dan mungkin bisa dapat bergabung dengan kami pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah Bapak, terima kasih telah menyempatkan waktu Bapak di tengah kesibukan hari ini. Bapak, ya perkenalkan ini para guru-guru terbaik. Iya, Bu Diana Santi merupakan guru terbaik ke-1 tingkat nasional sebagai guru dedikasi dan inovasi. Kemudian Pak Yopi, guru 4 guru dedikasi dan inovasi, serta Ibu Khairunisa sebagai juara terbaik kedua Lomba Karya Tulis di tingkat Jabar dalam kegiatan Lomba Hello Hero Challenge. Nah, mungkin ada dua patah kata yang Bapak sampaikan untuk para juara-juara ini. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa din wa alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang pertama saya bangga ini pada kawan guru yang sudah berniat ya mewakafkan kehidupannya untuk menjadi guru gitu ya. Alhamdulillah, dan ini yang membanggakan bagi cabang dinas wilayah 11. Artinya ini tidak main-main gitu. Andrea Hareta Andrea Hirata ya. Dia mengatakan jangan takut untuk bermimpi gitu. Jadi ketika tadi Ibu Herunisa mengatakan berulang kali mengikuti kegiatan karena tidak mungkin begitu ikut langsung juara ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Pertama, jangan takut bermimpi. Kemudian kita tidak membedakan asal kita di mana. Saya lihat tiga-tiganya ini non PNS ya. Jadi di Garut itu kalau mau berprestasi bukan berkata saya berada di mana. George Washington mengatakan jangan menanyakan apa yang akan diberikan negara kepadamu, tapi bertanyalah apa yang akan kamu berikan kepada negaramu. Nah, ini yang 3 orang ini sudah orang yang hebat. Jadi minimal dikenal di Garut bahwa sudah mengangkat derajat nama baik Garut begitu ya di bidang pendidikan. Saya bangga sekali ya. Terima kasih gitu. Sebagai apresiasi nanti kita berikan sedikit kenang-kenangan dari KCD untuk kalian bertiga nih. Sehingga bisa memotivasi guru yang lain untuk tetap berkarya gitu. Jadi intinya saya bangga gitu. Saja. Terima kasih luar biasa pesan dan motivasi dari Bapak. Untuk selanjutnya kegiatan pemberian penghargaan bagi Bapak dan Ibu guru terbaik yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Iya. Untuk yang pertama saya beri kesempatan untuk Ibu Khairunisa terlebih dahulu. Iya. Ya, di depan Ibu. Iya, beri tepuk tangan untuk Ibu Khairunisa. Kemudian untuk selanjutnya saya panggilkan untuk Pak Yopi sebagai guru terbaik ke-4, guru dedikasi inovasi inspirasi tingkat nasional. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ibu Diana Santi dipersilahkan. Ibu ini merupakan guru dedikasi juara 1 tingkat nasional. Betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pemberian penghargaan yang akan disampaikan oleh Ketua IGPKHI kepada Bapak Yopi terlebih dahulu, dipersilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait kegiatan ini merupakan salah satu bentuk menginisiasi dari sebuah karya prestasi guru-guru di lingkungan Kabupaten Garut, sehingga IGPKHI, pengurus PC IGPKHI mengapresiasi dan terbentuklah acara seperti ini dan didukung oleh Kepala KCD wilayah 11 Kabupaten Garut, lingkungan bisnis Provinsi Jawa Barat, yang tentu ini menjadi inspirasi juga bagi guru-guru yang lain. Ketiga-tiganya ke depan aja. Satu lagi Bapak tidak lupa ada penghargaan dari Ketua Gugus 22 yang akan disampaikan oleh Ibu Isugi. Dipersilakan dan mohon ada prakarta sedikit. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Gugus 22 bangga sekali karena para juara-juara ini berada di lingkungan kami sebagai Gugus 22, organisasi terkecil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Semoga menjadi inspirasi untuk guru semua khususnya di Kabupaten Garut. Terima kasih Ibu, luar biasa. Penghargaan yang pertama diberikan kepada Pak Yopi, kemudian kedua untuk Ibu Diana Santi, dan yang ketiga untuk Ibu Hairunisa. Untuk sebelumnya Ibu mohon berkenan untuk mengikuti foto bersama terlebih dahulu. Ya, diperkenan, mohon di Bapak dan Ibu dapat berkenan untuk berfoto bersama. Dipersilakan Ibu Iya, mungkin Ibu Mana, sebagai perwakilan dari Gugus 22. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak. Mungkin dimohon berkenan lagi untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Perlu saya informasikan kembali bahwa talk show kali ini tidak hanya bagi guru-guru berprestasi, namun talk show kali ini bertujuan untuk memberikan penghargaan juga kepada guru-guru yang sudah purna bakti. Di antaranya izinkan saya menyebutkan guru-guru tersebut. Guru yang telah purna bakti yaitu Bapak Yayat Sunaryat SPD MMPD, kemudian Ibu Nani Mulyani SPD, Haji Yulifah SPD, Haji Eti Puryati SPD, Dewi Dewayani Perhiati, Haji Sopiah SPD, Yus Rusliman SPD, Nani Ferdiani SPD,
Haji Hafifah. Kemudian yang terakhir ada Haji Aan Ganianingsi. Untuk itu, untuk penghargaannya saya minta kesediaan Bapak untuk memberikan penghargaan tersebut kepada guru-guru yang telah purna bakti yang akan diwakilkan oleh bidang pengembangan dan masyarakat IGPKHI oleh Ibu Ani. Kepada Ibu Ani mungkin dipersilakan. Yang akan diserahkan langsung oleh Bapak KCD. Oh iya. Pengalamannya masih sedikit tapi itunya betul. Kepada Bapak iya. Iya, ini perwakilan atas nama Pak Yusrus Liman yang disampaikan kepada Bu Ani. Betul. Ini ibu. Ya. Ibu Ani ini sebagai perwakilan dari tim bidang pengembangan masyarakat yang nantinya untuk mengakomodir guru-guru purna bakti. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12, yang artinya saya harus undur diri dan pamit dari kegiatan talk show inspiratif ini. Semoga talk show kali ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu yang di rumah untuk mengikuti lomba-lomba dan mengikuti kegiatan yang lain sehingga bisa diaplikasikan kepada masyarakat tentunya. Terima kasih kepada Ibu, Bapak yang telah berkenan hadir, menyempatkan waktu, meluangkan waktu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.